Sementara itu, Hakim Konstitusi Anwar Usman membuat pernyataan resmi menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan mengklarifikasi beberapa isu terkait dirinya. Anwar menyatakan dirinya hanya menjadi korban atau objek politisasi dalam beberapa putusan MK. Bahkan Anwar mengaku ada pihak yang ingin membunuh karakter dan citranya lewat pembentukan MKMK. Namun begitu, dia mengaku pasrah dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Sehari pasca diputuskannya vonis pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Ketua MKMK Jimli Asidiki, Anwar Usman membuat pernyataan resmi menanggapi putusan MKMK tersebut dan mengklarifikasi beberapa isu terkait dirinya di Gedung MK Jakarta pada 8 November 2023. Mantan hakim karir di Mahkamah Agung itu berbicara selama kurang lebih 25 menit di hadapan awak media tanpa kesempatan tanya jawab. Dari belasan poin yang Anwar sampaikan di hadapan awak media, tak ada satupun pernyataan sikap yang menyatakan dia akan mengundurkan diri sebagai hakim MK. Anwar malah menempatkan dirinya sebagai korban atau objek politisasi dalam beberapa putusan MK. Anwar juga mengaku ada pihak yang ingin membunuh karakter dan citranya, salah satunya lewat pembentukan MKMK. Meski mengetahui ada skenario di balik putusan MKMK, namun Anwar mengaku pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Begitupun dengan putusan MKMK yang mencopot dirinya dari jabatan Ketua MK. Menurutnya jabatan adalah milik Tuhan. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17, saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya MKMK telah membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap Anwar Usman terkait putusan MK tentang syarat usia Capres-Cawapres pada Selasa 7 November 2023. Ketua MKMK Jimli Asidiki dalam amar putusannya menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dalam putusan itu terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Majelis Etik MKMK.
Perbedaan pendapat disampaikan oleh anggota MK-MK, Bintan Saragih. Menurut Bintan, sanksi yang tepat dijatuhkan kepada Anwar adalah pencopotan dari Hakim Konstitusi, bukan hanya dari jabatan sebagai Ketua MK saja. Juli Suwarti dan Ketua Semadiasi melaporkan.